Selamat malam, perkenalkan saya Yogi Citra Perwira. Hari ini saya akan membawakan materi pneumotoraks. Menurut definisinya, pneumotoraks merupakan saudara bebas di dalam rongga pleura yang terletak di antara dinding dada dan paru. Kemudian pembagian pneumotoraks itu dibagi berdasarkan jenis kejadiannya berdasarkan jenis lubangnya. Untuk berdasarkan jenis kejadiannya, yaitu dibagi menjadi dua, pneumotoraks spontan, pneumotoraks traumatik. Nah, untuk pneumotoraks spontan, itu dapat dibagi menjadi primer dan sekunder. Untuk yang primer, artinya tidak ada riwayat trauma dan terjadi pada orang sehat. Sementara yang sekunder itu akibat dari penyakit TB atau PPOK. Berdasarkan dari jenis lubangnya sendiri, pneumotoraks itu dibagi menjadi open pneumotoraks, closed pneumotoraks, dan ventil pneumotoraks. Untuk ciri-ciri pneumotoraks berdasarkan jenis lubangnya, yaitu untuk yang open pneumotoraks, yang pertama, terdapat lubang di dinding dada yang cukup besar, kemudian lukanya bersifat saking chest wound, lukanya itu udara bisa masuk ke dalam tapi tidak bisa keluar. Kemudian yang kedua, closed pneumotoraks. Untuk pasiennya hemodinamiknya tampak stabil, trakea dapat di tengah, suara napas menurun, perkusi hipersonor, kemudian terdapat ventil pneumotoraks atau tension pneumotoraks, di mana hemodinamik pasien ini tidak stabil, dan terdapat deviasi organ mediastinum, suara napas menurun atau menghilang, dan perkusi didapatkan dengan suara hipersonor. Untuk pembagian patofisiologinya sendiri, pneumotoraks ini merupakan masuknya udara ke dalam rongga pleura, sehingga udara tersebut tidak dapat keluar lagi dan menyebabkan rongga pneumotoraks itu menjadi lebih positif. Sementara untuk closed pneumotoraks itu tidak ada jejak di dinding dada, tetapi terjadi di dalam dari rongga dada, misalnya paru-parunya robek sehingga menghubungkan antara paru-paru dan rongga pleura. Kemudian untuk yang open pneumotoraks ini terdapat robekan di dinding dada, ya, jadi sehingga di sini harus udara itu dapat masuk ke dalam tapi tidak bisa keluar. Untuk tension pneumotoraks sendiri, ini yang mengancam nyawa. Udara itu dapat masuk ke dalam rongga pleura tapi tidak bisa keluar, sehingga ada terjadi akumulasi. Dan karena akumulasi udara ini terlalu banyak, maka dia akan mendorong organ-organ mediastinum yang sehat dan menyebabkan kejadian yang mengancam nyawa dan harus segera dilakukan torakostomi. Nah, dari sini itu dia karena dia menekan ini organ mediastinum seperti aorta, kemudian vena cava, sehingga venous region-nya berkurang dan menyebabkan tanda-tanda shock. Untuk gejala gelisah sendiri, pasiennya tampak gelisah, tampak sesak berat, nyeri dada, sianosis, napas cepat, dan batuk. Untuk pemeriksaan fisiknya, pada inspeksi dapat dilihat dada asimetris pada saat statis dan dinamis, terdapat distensi vena jugularis setelah ega melebar, perkusi terdengar suara hipersonor, palpasi premiris vokal melemah, ekspansi dada menurun, auskultasi suara nafas juga menghilang. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita dapat melakukan foto X-ray atau foto dada konvensional. Pada gambar yang sebelah kiri dan kanan, terdapat dua gambar yang hampir mirip, di mana sama-sama memiliki untuk gambar satu terdapat radiolucen avaskular, ya, sehingga di sini itu yang sebelah kanan lebih tampak vaskular tapi sebelah kiri tidak, sehingga ini mengalami kejadian pneumotoraks. Kemudian untuk foto yang sebelah kanan ini terdapat gambaran radiologi avaskular juga, sehingga ini dapat dikatakan sebagai pneumotoraks, ya. Untuk tata laksana pneumotoraks, yaitu khususnya tension pneumotoraks,
Yang ditambahkan adalah pada saat pasien terjadi kecelakaan, maka kita harus memberikan pertama jika pasien sesak dapat dipasangkan terapi oksigen. Kemudian jika tidak pakai pneumotoraks dapat kita melakukan needle thoracostomy di midclavicular ICS kedua. Kemudian jika pasang WSD dan pleurodesis. Untuk prosedur thoracostomy, pertama lokasikan tempat yang akan difungsi ya di garis midclavicular ICS kedua. Bersihkan lokasi dengan menggunakan kapas alkohol betadine. Setelah itu hubungkan trokosintesis needle ke dalam 10 siring. Masukkan needle 90 derajat pada dinding dada pasien. Kemudian terdapat pengganti needle di mana terdapat aspirasi 10 siring yang menyebabkan resisten sampai ke mana masuk ke dalam pleura. Ya. Nah, untuk tata laksana selanjutnya itu pneumotoraks dapat kita berikan oksigen dan dressing inklusif 3 sisi. Jadi dressingnya itu harus dari plastik dan dengan 3 posisi. Kenapa begitu? Karena udara yang pasien yang mengalami pneumotoraks udara terdapat rongga dalam dinding dada sehingga tekanan dalam dinding dada sama atmosfer itu sama. Kemudian untuk close pneumotoraks itu pada tata laksana awalnya itu memasang oksigen, kemudian jika WSD lebih dari 20%, maka kita akan mulai memasangkan chest tube dan WSD.